Rahasia tuah yang kencang itu hanya ada 2 saja, yaitu afirmasi dengan sungguh-sungguh, kemudian ikhlas. Nah, afirmasi dengan sungguh-sungguh, kemudian ikhlas. Ikhlas melupakan, ikhlas menerima apapun hasilnya. Semakin bisa ikhlas melupakan dan ikhlas dengan apapun hasilnya, seringkali tuah itu malah semakin cepat terasa. Karena supranatural itu punya rumus, yaitu semakin dikejar maka ia akan semakin jauh. Tugas Anda selanjutnya hanya pintar-pintar dalam mengamati perubahan atau mengamati tuah yang bekerja. Semudah itu dan sesimpel itu. Tanpa tumbal, tanpa offering, tanpa sesaji apapun bentuknya. Tanpa ini artinya tidak usah dikasih apa-apa. Dan tuahnya tetap aman bekerja. Perhatikan screenshot berikut ini. Alhamdulillah Mbah, selama 3 hari saya afirmasi, akhirnya tembus uang kegiatan saya yang harusnya keluar di awal bulan November. Saya afirmasi kodam akhirnya bisa cepat hari ini keluar. Itu nunggu 3 hari. Loh Mbah, kenapa? Kok harus nunggu 3 hari? Biasanya tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Karena melihat seberapa sulit tingkat afirmasi yang diberikan. Ada afirmasi-afirmasi yang dalam hitungan jam sudah bisa dilihat hasilnya. Karena kasapnya udah ada jelas. Ada yang perlu hitungan hari baru kelihatan hasilnya. Berarti kasapnya masih samar-samar. Ada juga yang hitungan minggu baru terlihat hasilnya. Berarti kasapnya tidak jelas. Nah, kasap ini yang ngerti Anda. Kasap itu adalah usaha nyata yang Anda lakukan untuk jalan masuknya tuah itu loh. Ya, itu ada sendiri yang ngerti seberapa besar kasap yang Anda lakukan. Misal, Mbah, aku pengen afirmasi yaitu membuat Anya Giradin suka, naksir dan cinta denganku. Lah kasapnya seberapa besar? Wah, aku supirnya Anya Giradin, Mbah. Tiap hari ketemu, pagi sore ketemu, setiap ketemu selalu ngobrol. Lah itu mungkin bisa, walaupun Anda cuma supirnya. Lah aku Mbah, temen mainnya Anya Giradin Mbah di sinetron. Itu Mbah pesawat putus. Ya berarti kasapnya jelas. Kemungkinan Anda akan bisa berhasil afirmasi itu menemukan jalan itu besar. Namun kalau Anda apanya Anya Giradin, ya bukan siapa-siapanya Mbah, kenal aja enggak, punya nomor teleponnya juga enggak, ketemu juga enggak pernah. Lah itu mau Anda tungguin sampai kucing jenggotan apa bisa? Wong kasapnya enggak ada. Jelas ya? Jadi seberapa cepat afirmasi Anda itu bergantung seberapa besar kasapnya. Mbak, aku pengen membuat kembang desa, mawar kembang desa naksir padaku. Lu siapanya mawar kembang desa? Mbak, aku teman sekelasnya kuliah. Kebetulan dia kalau kuliah seringnya duduk deket aku Mbak. Kalau ada kesulitan-kesulitan dari dosen, aku yang ngasih tahu dia. Nah itu kemungkinan besar ya, cepat wujudnya. Terus kamu apanya mawar kembang desa? Mbak, aku temennya sekolah SMA dulu. Cuman bedanya mawar kuliah aku kerja. Sehingga sekarang aku punya duit. Bisa nggak nraktir mawar kembang desa? Bisa Mbah. Bisa nggak ngajak keluar yang mewah, jemput pakai mobil, ajak makan di restoran atau kafe, jangan di kaki 5 pinggir jalan? Bisa Mbah. Kasapnya besar, kemungkinan mudah. Lu apanya mawar kembang desa? Ya cuman pengagum rahasianya Mbah. Pernah WA nggak? Enggak. Pernah telepon nggak? Enggak. Pernah nyamperin ke rumahnya Mbak? Mana berani Mbah. Mawar kembang desa itu anaknya jenderal. Kalau aku kesana dipukulin Mbah. Ya sudah, kalau itu jangan harap. Walaupun Anda mau pakai kodam sekarung juga, kalau kasapnya model kayak gini ya nggak akan ada wujudnya gitu loh. Mbah, aku jualan Mbah, terus afirmasi aku pengen laris Mbah. Oke, jualannya apa Mbah? Kentucky. Oke. Jualannya apa Pak? Kentucky. Oke. Kentucky-nya enak nggak? Ya enak sih, nyatanya repeat ordernya juga tinggi. Oke. Terus kasapnya yang Anda lakukan apa? Aku punya warung Mbah di Gang Sempit. Oke, di Gang Sempit. Ada iklan nggak di sosial media? Oh laris Mbah, kenceng banget Mbah iklanku di sosial media. Aku mendatangkan influencer, food vlogger. Aku juga main Instagram, main TikTok. Proses goreng Kentucky-nya aku live-in. Proses jualin pembelinya aku live-in. Kemudian aku juga main promo, main paket bundling. Kemudian aku juga main kemasan yang cantik, sehingga ketika Kentucky-ku itu dibawa pulang pantas untuk jadikan oleh-oleh, pantas. Ya kalau gitu kasapnya besar, mudah untuk mencari penglarisan. Tapi agak sepi Mbah akhir-akhir. Ya memang kondisi ekonomi agak sulit. Tapi dengan kasap sebesar itu mestinya mudah dibuat laris. Beda lagi kalau kasapnya seperti ini. Kamu jualan apa? Aku jualan Kentucky Mbah. Terus jualannya di Gang Sempit Mbah. Oke. Kamu main sosial media Mbah. Apa itu Mbah sosial media? Instagram misalnya.
Aduh Mbah, boro-boro Mbah HP aja nggak punya. Oke. Main TikTok nggak? TikTok nggak ngerti Mbah aku TikTok Mbah, malu aku kalau ngonten. Oke, malu. Pernah didatengin food vlogger nggak? Ya pernah Mbah didatengin food vlogger, tapi tak usin Mbah. Lah kenapa? Karena cuman minta gratisan. Nah ini, kalau kasapnya seperti ini gimana kira-kira? Terus kemasanmu gimana? Kemasanku ya kertas minyak biasa Mbah, terus dikantongi kresek putih. Bisa bayangkan ya? Jadi inilah yang disebut dengan kasap. Dan perbedaan kasap itu betul-betul memberikan perbedaan besar pada hasil yang akan Anda peroleh ketika menggunakan azimat berkodam. Mbah, aku pengen kenal sama Presiden Prabowo. Oke, kasapmu gimana? Mbah, aku pas pampres Mbah. Jadi kalau Pak Prabowo ada acara keluar kota, aku selalu mengawal beliau. Terus sekarang gimana? Oh ya, beliau masih sibuk sih Mbah, belum kenal aku. Oke, aku afirmasi supaya Pak Prabowo mengenal diriku. Ya, itu mungkin mudah. Kenapa? Karena pas pampres kemana-mana ketemu Pak Prabowo. Beda dengan Mbak Wira. Mbak Wira afirmasi kodam, pengen ketemu sama Pak Prabowo. Pak Prabowo di Jakarta, Mbak Wira di Malang. Pak Prabowo kalau ke Malang, Mbak Wira menghindari. Kenapa? Malas kena macetnya. Mungkin enggak kalau afirmasi pengen kenal Pak Prabowo? Enggak mungkin. Jelas ya, inilah yang disebut dengan kasap. Semoga mencerahkan, semoga memberikan Anda pemahaman lebih atas apa yang disebut dengan kasap dan seberapa cepat tua itu bisa berjalan. Kita lanjut. Jadi saya afirmasi kodam akhirnya bisa cepat hari ini keluar karena saya nggak pegang uang. Ya, jadi saya afirmasi kodam agar bisa bantu secepatnya dan alhamdulillah bisa cair. Ya. Ini alhamdulillah Mbak Wira memberi bukti bukan sekedar janji-janji dan omong kosong. Ya, puas ya dengan podcast Mbak Wira, dijawab puas. Saya akan terus eksplor untuk tuah yang lain terutama buat karir dan pekerjaan saya. Terima kasih Mbah, katanya gitu. Apa itu eksplor? Eksplor adalah upaya kita untuk terus mencoba sejauh mana tuah kodam itu bisa bekerja. Contoh, saya kasih tugas untuk A. Tembus, saya kasih tugas yang lebih sulit, tugas B. Masih tembus juga, saya kasih tugas yang lebih sulit, saya kasih tugas C. Masih tembus juga, saya kasih tugas yang lebih sulit, tugas D. Masih tembus juga, saya kasih tugas yang lebih sulit lagi, tugas E. Masih tembus juga, saya kasih tugas yang lebih sulit, yaitu tugas F. Gitu. Hingga kapan udah berhentinya? Ketika afirmasi itu tidak terwujud. Jadi kita harus tahu di mana limitnya, di mana batasnya. Ibarat Anda punya motor, Anda geber 80, masih kenceng Mbah, 100 masih kenceng Mbah, 120 masih bisa nanjak lagi Mbah, masih bisa naik lagi Mbah, 140, aduh Mbah nggak ada tombolnya Mbah, itu cuma sampai 120, ya berarti limitnya di 120. Jadi jangan alergi dengan kegagalan itu pasti dijumpai. Karena kenapa? Karena untuk mengetahui sejauh mana limit dari kodam itu bisa bekerja. Beda dengan Mbak Wira. Mbak Wira naik Innovarebon 120 digeber lagi bisa, ke 140 masih bisa. Di tol Kertosono Jogja itu, Kertosono Solo ya dulu ya, Kertosono Solo Mbak Wira geber 140 ya tetap ngacir, cumi darat kan gitu. Paham ya? Jadi pasti akan ada limit yang bisa kita, ya pasti ada limit yang akan kita jumpai. Demi apa? Demi kita bisa mengetahui sejauh mana kodam itu bisa bekerja. Paham ya? Salam cerdas bersupranatural. Intinya kodam dari jenengan asli jos banget, asli nyata langsung terbukti. Ya, ini ya. Jadi ya walaupun azimat Mbah Wira itu tanpa jaminan, namun nyatanya mereka yang menggunakan azimat-azimat buatan Mbah Wira menjumpai apa yang menjadi hajat masing-masing. Ya, alhamdulillah. Hal itu semata-mata tidak lepas dari memang azimatnya berkualitas, namun juga tetap ada kuasa Tuhan yang berperan di sana. Lalu jika saya sudah afirmasi namun tuahnya tidak kunjung terasa, bagaimana Mbah? Jawabannya harus sabar, harus ikhlas. Kenapa? Karena memang kodam bukanlah Tuhan. Sifatnya kita itu hanya usaha dan usaha. Jadi tuah jika belum terasa, sabar, ditunggu aja. Memang masih proses dikerjakan. Jangan dicari-cari, tidak perlu ditunggu-tunggu. Udah Anda tinggal aja kerja sebagaimana biasa. Usaha sebagaimana biasa. Jika pendekatan ke wanita belum terbukti wanitanya memberikan respon, udah tinggal aja aktivitas seperti biasa ya, kerja, cari uang, tingkatkan keterampilan, tingkatkan jabatan, tetap pendekatan baik sebagaimana biasa, hasilnya akan ada. Menjada wajada, padang siapa berusaha dengan sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasilnya. Ya mungkin belum sekarang, mungkin akan nanti, karena memang proses masih dikerjakan. Ya menundukkan wanita kan gak semudah yang kita inginkan. Jabatan juga demikian. Anda udah afirmasi pengen jabatan, kok enggak tembus-tembus Mbak, kok saya enggak naik-naik jabatan? Ya mungkin memang pekerjaan Anda kurang baik, mungkin ada kandidat lain yang lebih baik,
Udah Anda tunggu aja sambil ditinggal bekerja yang baik sebagaimana biasa. Ketemu nanti naik jabatan Anda gitu loh. Jadi itulah cara kita menyikapi ketika tuah belum kunjung terasa sebagaimana yang kita inginkan. Karena memang masih proses dikerjakan. Jika kodam butuh waktu lebih lama hingga tuahnya terlihat nyata, artinya masalah yang Anda hadapi itu lebih berat. Nah, sehingga kodam butuh waktu yang lebih lama untuk menyelesaikannya. Ikhlas saja, santai, rileks. Biarkan si kodam ini bekerja dengan tenang, mengerjakan apa yang Anda perintahkan.